Terkadang Prabhupada suka bercanda dengan saya manakala saya memasuki kamarnya. Tentu saja hanya ketika ada sesuatu yang penting saya akan memasuki kamar Prabhupada. Saya selalu menganggap itu adalah sesuatu yang sangat penting tiap kali masuk ke kamar Prabhupada. Sehingga, seringkali saya memasuki kamar Prabhupada dengan sangat serius, dan kadang-kadang beliau akan bercanda dengan saya. Suatu hari saya masuk ke kamarnya dengan perasaan yang serius, dan beliau menatap saya dengan berpura-pura serius. Ya, apa pesan yang kau bawa? Pada kesempatan yang lain, saya memasuki kamarnya di New York. Saat itu beliau baru saja selesai sarapan. Saat itu beliau dalam suasana hati yang riang dan saya sedang dalam tur pengajaran ke kampus. Oh, Hridayananda Maharaj, Anda sedang bepergian dalam program pengajaran. Saya hanya makan di sini. Beliau senang dengan program pengajaran ke kampus dan kami membicarakannya sejenak. Saya merasa senang bahwa Prabhupada menyukai program yang saya jalankan. Beliau memberi perhatian kepada saya merasa sangat senang. Keesokan harinya, saya memasuki kamar Prabhupada dengan pikiran, inilah saya, seorang pengajar di kampus. Saya duduk di depan Prabhupada, dan beliau tidak berbicara sedikit pun pada saya. Beliau hanya melakukan berbagai urusannya. Namun, ada seorang gadis muda yang merupakan seorang Brahmacharini sedang mengganti vas bunga Prabhupada dengan penuh pelayanan. Prabhupada melihat pelayanan yang ia lakukan dan merasa sangat senang. Beliau tersenyum dengan penuh kasih melihat gadis muda itu sedang mengganti vas bunga. Beliau berkata kepadanya, "Terima kasih banyak. Siapa namamu?" Jadi, hari itu Prabhupada tidak berkata sepatah kata pun pada saya, tetapi beliau sangat senang dengan pelayanan gadis muda ini. Saya adalah seorang sanyasi, sedangkan dia hanyalah seorang gadis polos. Tetapi dia yang memuaskan Prabhupada dengan pelayanannya yang sederhana dan tulus. Saya tidak pernah melupakan pelajaran itu. Prabhupada suka makan dengan sederhana. Menu makanan standar untuk sarapan beliau adalah buah potong, kacang mete goreng segar. Dan di India, terkadang semangkuk muri dan sedikit sandes. Itu adalah sarapan ringan yang umumnya beliau makan. Untuk makan siang, beliau akan makan menu standar berisi nasi, dal, dan chapati. Kemudian ditambah dengan subji basah, subji kering, dan mungkin sedikit manisan yang merupakan menu standar. Jika tukang masaknya cukup ahli, menu tambahan lainnya bisa disediakan, tetapi item-item tadi harus ada. Prabhupada suka chapati yang masih hangat. Jadi, harus benar-benar baru dipanggang di atas kompor. Beliau memiliki lonceng kecil di mejanya. Ketika Anda pertama kali membawa piring makan dan melayani beliau, harus ada satu chapati yang hangat di atasnya. Dan saat beliau selesai memakannya, beliau akan membunyikan lonceng. Dan kami akan segera mengembangkannya dengan dipanggang dan membawanya ke piring Prabhupada. Saat itu kami baru mulai perayaan gerobak sapi. Pada hari kami meresmikan perayaan gerobak sapi, saya diminta untuk membawa prasadam untuk ditawarkan kepada Prabhupada dan diberikan kepada semua hadirin. Jadi, sebagai orang India Selatan yang bodoh, saya membawa kelapa dan gula merah. Itu adalah menu prasadam di India Selatan. Tetapi kelapa yang saya bawa tidak lembut, sangat keras. Dan gula merahnya juga tidak bagus. Jadi saya membawa sebuah piring besar berisi potongan kelapa dan gula merah. Kemudian piring itu dibawa ke depan Prabhupada. Prabhupada melihatnya, "Apa ini?" Lokanath Swami berkata, "Ini prasadam," karena mereka memulai perayaan gerobak sapi. Oh, gerobak sapi. Oh, dan beliau mengambil sepotong kecil kelapa dan gula merah, meletakkannya di mulutnya dan beliau mulai berbicara.
Saat itu beliau berbicara tentang pesta gerobak sapi, apa yang hendaknya kita lakukan dalam perayaan gerobak sapi. Saat beliau berbicara, memindahkan gula merah dari satu sisi mulut beliau ke sisi yang lain, bolak-balik. Dan dengan cara itu beliau membuatnya sampai meleleh dan bisa dimakan dengan mudah. Saya merasa sangat bersyukur dan saya berpikir, saya seharusnya bertanya pada Lokanat Swami, prasadam apa yang harus dibawa. Mungkin seharusnya sandes. Karena Prabhupada sudah sangat tua. Seharusnya saya tidak mempersembahkan prasadam yang keras seperti itu kepada beliau. Tetapi, meskipun prasadam yang saya persembahkan tidak layak baginya, beliau tetap menerimanya. Tidak hanya itu, bahkan beliau sampai harus membiarkannya berada di mulutnya sampai benar-benar bisa ditelan. Hal itu tentunya bukan hal yang mudah bagi orang tua seperti beliau bahkan sambil juga berbicara di waktu yang sama. Beliau meneruskan pembicaraannya sambil memindahkan prasadam itu dari sisi mulut ini ke sisi yang lain. Beliau menunjukkan bahwa, karena engkau mempersembahkannya dengan cinta, saya menerimanya. Dari Australia kami pergi ke Selandia Baru. Tetapi ketika kami tiba di Selandia Baru, di sana tidak ada yang tahu cara memasak. Jadi, untuk pertama kalinya saya harus mengurus semuanya. Saya menyalakan kompor, menyelesaikan pijatan, kembali ke kompor, dan semuanya benar-benar berantakan. Saya telah meninggalkan kompor dengan api terlalu besar. Semua dal mengering di bagian bawahnya. Nasi sudah menjadi seperti bubur karena hancur. Sayuran menjadi sangat lembut sampai hancur. Tidak ada lagi yang bisa dimasak, dan tidak ada orang lain yang bisa memasak dengan cepat juga. Jadi, saya harus menyajikan apa yang ada. Ketika Prabhupada melihatnya, beliau sangat kecewa. Beliau berkata, "Apa ini?" Saya berkata, "Saya pasti meninggalkan kompor dengan api terlalu besar." Prabhupada berkata, "Kamu terlalu bodoh, kamu tidak bisa memasak." Usaha saya yang pertama itu menjadi sebuah bencana. Saya merasa sangat kacau. Menu prasadam adalah hal yang sangat penting bagi Prabhupada. Sistem pencernaan Prabhupada sangat sensitif, dan karena beliau melakukan perjalanan yang cukup padat, penting baginya untuk memiliki diet yang konsisten. Jika tidak, beliau bisa mengalami berbagai masalah fisik. Palika memasak di Kalkuta dan terlambat sekitar 10 menit dalam membawa prasadam kepada Prabhupada. Beliau marah karena hal itu. Beliau memanggilnya dan ia datang kepada Prabhupada. Beliau menegurnya dengan keras. Saya belum pernah melihatnya menegur salah satu murid wanitanya dengan keras seperti itu. Setelah beliau menegurnya dengan cukup keras seperti itu, beliau menjelaskan, ketika nafsu makan datang, harus diberi makan. Jika tidak, penyakit akan datang. Ketika saya bersama beliau, saya mengatur waktu standar untuk menyajikan prasadam makan siang beliau pada pukul 1.30, terlepas dari kapan waktu pijat beliau berakhir. Pada pukul 1.30 beliau mengharapkan prasadamnya ada di sana. Itu berarti bahwa pikiran tentang makan membuat jus pencernaan di perut mengalir, dan kemudian harus diberi makan. Jika tidak, akan ada penyakit. Itu adalah ilmu pengetahuan, dan Prabhupada menyadari hal itu. Selain itu, Prabhupada memiliki masalah dalam mencerna makanan. Penting untuk memberinya prasadam dengan standar tinggi secara teratur. Sayangnya, saya tidak terlalu pandai dalam memasak. Tentu saja ketika Anda menjadi sannyasi, artinya Anda harus menjadi sangat serius dalam kesadaran Krishna. Khususnya bagi anak muda seperti saya saat itu, ini merupakan posisi yang sulit. Saya berusaha keras menjadi sannyasi yang baik, untuk menjadi sadar Krishna. Kemudian saya menyadari bahwa saya sebenarnya tidak cukup sadar Krishna, bahwa seharusnya Prabhupada pantas dilayani jauh lebih baik daripada yang saya lakukan ketika melayaninya. Saya berada dalam suasana hati itu, tidak puas karena merasa tidak melayaninya dengan baik. Saya sampai berpikir, saya sebaiknya makan lebih sedikit. Begitulah tipikal anak muda. Saya mencoba makan sedikit selama beberapa hari. Suatu hari, kami berada di Taman Prabhupada di Los Angeles. Setiap hari Prabhupada akan datang menemui saya.
Saya selalu mencoba untuk tidak memaksakan diri, dan biasanya Prabhupada akan turun tangga dalam perjalanannya ke taman. Berhenti di depan kamar saya yang kecil, melihat ke dalam pintu, masuk, melihat-lihat, keluar, dan terus berjalan. Itu adalah sinyal, dan saya segera melompat dari kursi saya, memberikan sembah sujud, dan berlari mengejarnya. Setiap hari beliau akan datang kepada saya seperti itu. Jadi, suatu hari setelah kami kembali dari jalan kaki, di dekat tangga menuju kamarnya di Los Angeles, terdapat sebuah piring kertas dengan setumpuk besar prasadam di atas sebuah radiator. Prabhupada berhenti, meletakkan tongkatnya dan menoleh ke saya dan berkata, "Makan itu." Tentu saja itu adalah porsi yang sangat banyak untuk pertapaan yang saya sedang jalani. Namun, saya segera memberikan penghormatan, mengambil piring itu, dan memakannya. Saya pernah berada di kamar Prabhupada ketika Yadurani masuk. Kesehatannya sedang tidak baik. Dan dia memberitahu Prabhupada bahwa dia ingin berpuasa. Prabhupada memberitahunya, jangan berpuasa penuh. Setidaknya makan buah. Tidak baik untuk berpuasa sepenuhnya.